Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan video pembelajaran untuk mata kuliah persamaan diferensial. Namun topik untuk pertemuan kali ini yakni terkait dengan PDB linear order n, yang mungkin di video sebelumnya saya sedikit menyinggung terkait bagaimana bila PDB tersebut memiliki jenis linear non homogen. Nah, di sini saya hanya akan membahas dua solusi, meskipun sebenarnya ada beberapa solusi. Insya Allah nanti akan saya jelaskan, yakni solusi dengan koefisien tak tentu dan integral partikular. Adapun topik bahasan sendiri yakni terkait dengan PDB order n linear non homogen. Ini hanya overview atau mungkin you can say it just recall, because we already talk about the big picture in the previous video. So if you haven't watched it, I suggest you to go back to my previous video related to PDB linear order n, either for homogen or non-homogen. And then I have a solusi bagaimana terkait dengan koefisien tak tentu dan solusi untuk integral partikular, dimana untuk setiap solusi pasti diiringi dengan contoh soal as usual. Mungkin langsung aja gitu ya. Jadi kemarin kita sudah membahas terkait dengan PDB order n linear non linear secara umum. Nah, terkait dengan non homogen itu seperti apa sih gitu ya? Bila kita memiliki persamaan umum gitu ya, PDB order linear ini adalah persamaan umum atau you can say bentuk umumnya gitu ya, generalnya, maka dikatakan non homogen bila gini ya, Rx-nya tidak sama dengan 0 dan A tidak sama dengan 0 kayak gini. Nah, untuk solusi linear non homogen itu solusi umumnya yakni terdiri dari solusi homogen sendiri dan solusi partikular kayak gitu. Nah, ini homogen. Nah, untuk solusi homogen sudah kita bahas sangat dalam gitu ya, terkait dengan bentuk solusi umumnya sesuai dengan jenis akarnya. Jadi yang belum sempat melihat boleh go back to my previous video. Dan yang sekarang kita omongin itu untuk mencari solusi partikularnya. Karena untuk PDB jenis ini, solusi umum adalah gabungan dari kedua solusi tersebut, yakni homogen dan partikular. Nah, untuk solusi partikular sendiri itu sebenarnya ada 3 gitu ya. Yang pertama itu dengan metode koefisien tak tentu. Kemudian yang kedua dengan integral khusus gitu ya, atau integral partikular. Dan kemudian yang terakhir yakni variasi parameter. Nah, seperti yang Mbak tahu bahwa judul dalam video ini yakni terkait dengan koefisien tak tentu dan integral partikular. That's why untuk variasi parameter kita akan save untuk minggu depan insya Allah. Jadi mungkin langsung aja gitu ya. Solusi koefisien tak tentu. Ini ada beberapa langkahnya gitu ya. Yang pertama pasti tentukan solusi homogennya dulu. Nah, nanti dari sini kan kita tahu ya jenis akarnya bagaimana dan kemudian YH-nya seperti apa. Nah, kemudian untuk solusi 2 sampai selanjutnya itu udah belong to bagaimana mencari solusi partikular. Nah, dari sini kita harus menentukan dulu jenis Rx-nya. That's why disebut dengan tak tentu, karena disesuaikan dulu dengan jenisnya gitu ya. Misal bila Rx itu adalah polinomial seperti ini, seperti kayak misal 4x kuadrat, kemudian 3x pangkat 3 dan seterusnya gitu ya. Jadi di sisi kanan, di ruas kanannya itu adalah polinomial, maka YP-nya itu bentuk umumnya seperti ini, kayak gitu ya, diingat. Nah, kalau Rx-nya tuh eksponensial gitu ya, misal RE sama dengan K eksponensial AX gitu ya, maka solusi partikular umumnya itu adalah YP sama dengan AE pangkat alfa kali X, misal kayak gitu. Nah, kemudian yang C, jika Rx itu trigonometri, jadi fungsi trigonometri kayak sin, cos, tan dan sebagainya gitu ya, maka YP-nya itu adalah A1 sin beta X ditambah A2 cos beta X. Ini harus diingat gitu ya. Makanya kenapa disebut dengan tak tentu, karena Rx-nya itu ada jenisnya dan YP-nya pun ngikutin solusi solusi partikular umumnya itu mengikuti jenis Rx-nya. Beda kan sama yang kemarin tertentu itu kan semua sama dengan 0 kayak gitu.
Nah, kalau udah tahu gimana Bu gitu ya. Yang ketiga, turunkan solusi partikular tersebut gitu ya. Misal kamu udah menentukan nih, oh ternyata Rx-nya itu adalah eksponensial. That's why YP-nya itu ngikutin eksponensial. Maka sudah ditentukan kan. Nah, itu turunkan, ini kuncinya diturunkan sebanyak orde yang ada pada soal. Jadi kalau misal dia orde 3 berarti nanti YP-nya diturunkan sebanyak 3 kali kayak gitu. Nah, kalau udah dapet YP plus turunannya, substitusikan kembali hasil turunan tersebut ke soal PDB untuk mencari koefisien yang mungkin tidak diketahui. Nah, kalau udah deh gabungkan solusi partikular dengan solusi homogen yang udah didapat pada langkah pertama. Kayak gini. Gimana? Bingung? Oke, kalau bingung mungkin kita langsung ke contoh soal as usual kayak gitu. Jadi saya punya 2 contoh soal, nomor 1 dan nomor 2 kayak gitu ya. Nah, oke langsung aja. Nah, untuk nomor 1 koefisien tentu. Jadi di sini gitu ya, kita punya soal d kuadrat y per dx kuadrat min 3dy dx ditambah 2y sama dengan 4x kuadrat. Jangan lupa langkah pertama tentukan solusi homogennya kayak gitu. Nah, kita kan tahu ya kalau solusi homogen berarti kita nggak mau harus dijadikan polinomial. Artinya persamaan tersebut menjadi alfa kuadrat dikurangi 3 alfa plus 2 sama dengan 0 gitu. Karena untuk mendapatkan homogen kita mau nggak mau Rx itu harus dijadikan 0 dulu kayak gitu ya. Nah, dari sini kan kita tahu ya bahwa dia alfa min 2 min 1 sama dengan 0. Jadi kok lambda sih alfa ya harusnya. Ya, saya lupa kemarin itu saya apa sih lambda atau alfa. Oh, benar ya, benar alfa ya. Oh, sorry. Berarti di sini alfa berarti benar alfa ya. Lambda ya Allah. Ya whatever it is lah ya. Min 2 min 1 kayak gini kan. Berarti lambda 1 sama dengan 2 atau lambda 2 sama dengan 1 kayak gini kan. Nah, kalau udah kayak gini kan berarti kita tahu tuh YH sama dengan C1E pangkat X ditambah C2E pangkat 2X gitu ya, karena ngikutin ini kayak gini. Nah, kalau udah selesai tuh baru langkah kedua tentukan Rx gitu ya. Nah, di sini kita tahu bahwa Rx ini adalah polinomial gitu ya. Artinya YP sama dengan tadi gitu ya. Misal karena di polinomial pangkat 2, maka YP-nya cuma pangkat 2. Misal kita anggap AX kuadrat ditambah BX ditambah C kayak gitu. Udah kan ditentukan tuh gitu. Ini ya YH ini. Kemudian langkah yang ketiga adalah turunkan gitu ya, turunkan YP sebanyak orde PDB gitu ya, karena orde PDB-nya itu adalah sampai 2 gitu ya, N sama dengan 2, maka turunannya pun juga cuma sampai 2. Berarti kalau YP sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C, maka turunan pertamanya sama dengan 2AX ditambah B, maka turunan keduanya adalah 2A kayak gini kan. Nah, kalau udah langkah selanjutnya adalah substitusi kembali gitu. Substitusi ke PDB. Nah, kita punya PDB adalah D kuadrat Y per DX kuadrat min kayak ini saya salah gitu ya. Di sini maksud saya adalah benar sih, substitusi kembali gitu ya. Jadi saya daripada nulis ulang kan D kuadrat Y, berarti kita anggap di situ adalah YP gitu ya. Kan turunan ini kan YP-nya ini kan solusi umumnya secara partikular. Nah, di sini kan turunannya berarti kan di sini YP pangkat 2 dikurangi 3 YP pangkat 1, saya tulis aja deh biar kalian gak bingung gitu ya. Jadi D kuadrat Y per DX kuadrat dikurangi 3DY per DX ditambah 2Y sama dengan 4X kuadrat. Nah, untuk solusi partikular setelah kita mendapatkan turunannya, kita masukkan turunan tersebut ke PDB umum, PDB soalnya gitu ya. Nah, ini kan berarti turunan kedua. Nah, ini tetap turunan pertama ditambah
si YP itu sendiri sama dengan tetap 4X kuadrat kayak gini kan. Nah YP kuadrat kita tahu dia adalah 2A min 3 kali YP itu adalah 2X 2AX ditambah B ditambah 2YP itu adalah AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 4X kuadrat kayak gini kan. Nah ini kayak biasa aja kita substitusi gitu ya, ditambah 3B ditambah 2AX kuadrat ditambah 2BX ditambah C sama dengan 4X kuadrat. Nah di sini kan kita bisa samakan tuh, berarti 2AX kuadrat ditambah minus 6A ditambah 2B kali X gitu ya, ditambah 2A min, sorry ya kalau rame, 3B ditambah 2C sama dengan 4X kuadrat. Nah dari sini kan kita tahu ya kalau ruas kiri sama ruas kanan itu disamakan, maka 2AX kuadrat itu kan sama dengan 4X kuadrat, otomatis 2A sama dengan 4, A sama dengan 2. Nu debat kan, karena emang sesuai gitu ya. Nah setelah itu gimana gitu ya, kita ambil ruas yang di sini, berarti min 6A ditambah 2B kan X kan gak ada tuh di sini, berarti kan sama dengan 0 kayak gini kan. Nah di sini karena kita tahu A nya berapa, berarti kan kita bisa ambil 2B sama dengan 6A gitu ya, berarti B sama dengan 3A, otomatis B sama dengan 6 kayak gitu. Udah bukan? Kemudian yang terakhir sama kayak gitu ya, berapa tadi, 2A min 3B ditambah 2C kan sama dengan 0 gitu ya. Kita tahu bahwa 2C sama dengan min 2A ditambah 3B gitu ya, berarti 2C sama dengan min 2 kali 2 ditambah 3 kali 6 per 2 gitu ya, berarti C sama dengan, ini bisa dicoret, ini tinggal 2, berarti di sini min 2 ditambah ini 3 tambah 9, berarti C sama dengan 7. Nah dari sini kan kita tahu ya berarti bahwa A sama dengan 2, B 6, C 7. Artinya kita balikkan lagi tuh, berarti YP sama dengan 2X kuadrat ditambah 6X ditambah 7. Berarti Y sama dengan YH ditambah YP. YH nya tadi adalah C1E pangkat X ditambah C2E pangkat 2X gitu ya, ditambah 2X kuadrat ditambah 6X ditambah 7. Udah deh, ini adalah solusi umumnya gitu ya. Kok masih ada C1 C2 nya? Karena kalian nggak dikasih tahu syarat awal, makanya ya udah solusi umumnya seperti ini kayak gitu. Jadi kalau nanti misal ada soal yang menyatakan berapa solusi khususnya, berarti dia harus ada syarat batasnya. Mudah bukan? Nah itu untuk yang jenis Rx nya adalah polinomial. Bagaimana kalau dia fungsi trigonometri? Sebenarnya sama aja gitu ya, no difference at all kayak gitu. Apa yang dilakukan pertama, pasti cari solusi homogennya. Nah solusi homogennya kan berarti misal pangkat 3 dikurangi ini kan sama dengan 0 gitu ya, YH gitu ya. Nah di sini kan kita bisa anggap min 1 sama dengan 0, berarti ini plus 1 min 1 sama dengan 0, otomatis ini sama dengan 0 atau sama dengan min 1 atau sama dengan 1 kayak gini kan. Nah dari sini kita tahu bahwa YH sama dengan C1 ditambah C2 pangkat X ditambah C3E pangkat kebalik, bener gitu ya, misal C3E pangkat X kayak gini. Ini udah YH nya gitu ya. Nah untuk partikel untuk YP nya sama kayak tadi gitu ya, berarti YP untuk trigonometri kan sama dengan A, misalnya A sin 2X ditambah B sin 2X B cos 2X gitu ya, karena kan tadi beta X gitu, beta X ngikutin persamaan umumnya kan, di sini kan 2X kayak gitu ya. Nah berarti dari sini kan kita tahu nih YP nya gitu ya, berarti kita lihat turunannya gitu ya, karena di sini sampai 3, berarti kita nyari sampai turunan ketiga, berarti YP aksen sama dengan 2A cos 2X min 2B sin 2X gini kan. Nah turunan keduanya berarti di sini ada min 4A sin 2X min 4B cos 2X gitu ya. Nah turunan ketiganya
sama aja gitu ya, min 8A cos 2x ditambah 8B sin 2x, kayak gini kan. Nah balikkan tuh ke yang tadi gitu ya, bahwa D itu kan kita punya D pangkat 3Y per DX pangkat 3 min DY per DX sama dengan min 10 sin 2x gitu ya. Berarti ini kan turunan ketiga berarti min 8A cos 2x ditambah 8B sin 2x minus gitu ya, DX kan turunan pertama, berarti ini kan 2A cos 2x min 2B sin 2x sama dengan minus 10 sin 2x, kayak gini kan. Nah setelah kalian selesaikan kan kita tahu tuh, berarti ini tambah ini berarti min 10A cos 2x gitu ya, ditambah 10B sin 2x sama dengan minus 10 sin 2x, sama kayak tadi gitu ya. Di sini kita cuma punya ruas sin kayak gitu kan. Berarti dari sini kita tahu bahwa cosnya sama dengan 0, otomatis min 10A cos 2x sama dengan 0 gitu ya. Berarti mau nggak mau A nya sama dengan 0 gitu ya, biar semua nilainya jadi 0 gitu ya, karena cos berapapun kan dia 1 ya, berarti dikalikan 0 supaya 0, berarti A nya harus 0 gitu ya. Nah kemudian yang ini 10B sin 2x sama dengan min 10 sin 2x, otomatis B sama dengan minus 1. Nah kalau dari sini kan berarti akhirnya kita tahu bahwa YP sama dengan nilai B doang, berarti min cos 2x, kayak gini kan. Nah kalau dari sini berarti kita tahu bahwa Y sama dengan YH tadi, YC1 ditambah C2 E pangkat min X ditambah C3 E pangkat X ditambah min cos 2x, kayak gini. Cukup mudah bukan, kayak gitu ya. Jadi cuman nambah satu solusi, ini solusi partikular yang dia itu ngikutin jenis Rx nya. Cukup mudah. Nah sudah dapat dimengerti terkait dengan solusi koefisien tertentu. Nah koefisien tak tentu, maka selanjutnya kita lanjut ke solusi kedua, yakni integral partikular, kayak gitu. Nah sebenarnya kalau kalian mau coba yang koefisien tertentu boleh, tak tentu boleh, integral partikular juga boleh, meskipun nanti itu sama-sama ada plus minusnya, kayak gitu ya. Contoh plus minusnya adalah kalau misal gitu ya, jenis kekurangan dari tak tentu, kalau misal dia jenisnya tidak polinomial, juga tidak eksponensial, juga tidak trigonometrik, kayak gimana gitu ya. Makanya bisa misal menggunakan integral partikular gitu ya, ataupun mungkin nanti variasi parameter yang akan kita pelajari di minggu selanjutnya. Nah untuk integral partikular sendiri gitu ya, pasti yang pertama sama, cari solusi homogennya. Kemudian yang kedua, cari solusi partikular dengan rumusan berikut, kayak gitu. Apa tuh D, apa tuh M, kayak gitu ya. Nah D ini adalah sebenarnya akarnya, atau biasa kita yang kalau kemarin-kemarin kita belajar terkait dengan alfa gitu ya. Jadi kalau misal ada suatu turunan gitu ya, kita kan biasa tuh merubahnya menjadi lambda kuadrat ditambah lambda ditambah 3, misalkan kayak gini tuh, misal kayak gitu ya. Nah D ini adalah lambdanya, jadi diferensialnya gitu ya. Nah sedangkan M nya gitu ya, ini adalah konstantanya, kayak gitu. Nah baru setelah itu dikalikan dengan R gitu ya. Kemudian bentuk ini juga bisa ditransformasikan ke dalam bentuk eksponensial gitu ya, dengan kalau saya gampangannya lihat sisi awalnya sama sisi akhirnya, kayak gitu aja. Nah kalau udah gitu ya, YP dapat ditemukan setelah melakukan integrasi sebanyak orde. Kalau tadi diturunkan sebanyak orde, ini diintegrasikan sebanyak orde yang ada, kemudian gabungkan, kayak gitu. Mungkin agak membingungkan, maka untuk seperti biasa saya punya contoh soal kayak gitu ya. Nah bagaimana menyelesaikannya, kita coba kayak gitu. Oke, mungkin langsung aja. Nah integral partikular, jadi misal kita punya soal seperti ini gitu ya. Nah gampangannya, karena di sini seperti ini, berarti kan saya boleh tuh ngeluarin menjadi d kuadrat y per dx kuadrat dikurangin 4dy dx dikali y sama dengan 5, sama aja kan, kayak gitu. Nah di sini saya juga bisa ngerubah jadi d kuadrat min 4d kali y sama dengan 5, sama aja kan, kayak gitu. Kayak
dirubah aja sih gitu ya, karena ini diferensialnya jadi misal D, atau kalau kalian mau menggunakan bentuk lain pun that's fine, itu nggak jadi masalah kayak gitu ya. Nah dari sini kita pertama cari solusi Y-nya, dan dari sini kan kita tahu ya bahwa kan bisa kayak gini, D kali D min 4 itu kan sama dengan 0 kayak gitu ya. Nah di sini kan berarti D sama dengan 0 atau D1 sama dengan 0 atau D2 sama dengan 4, otomatis homogennya, solusi homogennya adalah C1 E pangkat 0 ditambah C2 E pangkat 4X. C1 pangkat 0 adalah dirinya sendiri, berarti sama dengan 1 ditambah C2 E pangkat X. Ini kita simpan. Kemudian yang kedua, nah ini gitu ya, yang B itu adalah misal gitu ya, kita memiliki D dikali D4, berarti kan kita boleh tuh kan menulis misal kayak gini. Solusi partikularnya adalah D dikurangi 4 YP sama dengan R gitu ya. Ini kan adalah RX nya gitu ya. Nah dari sini gitu ya, kita tahu bahwa kan kalau misal saya ini berarti DYP sama dengan 1, kan ini 1 per ya, 1 dikurangi 4 dikali 5, gini kan, bener kan. Nah dari sini kan tadi kita tahu ya bahwa dia bisa dibentuk dalam bentuk bisa dirubah dalam bentuk integral yang E pangkat M1X kayak gitu-gitu kan. Nah dari sini berarti kita bisa merubahnya ini kan M-nya gitu ya, karena kan emang tadi bentuk dasarnya adalah bila 1 per D dikurangi M1 maka dia bisa seperti ini gitu ya. Berarti di sini E pangkat 4X integral kayak gitu ya, E pangkat min 4X yang tadi saya bilang, lihat awal sama akhirnya gitu ya, dikali 5 dikali RX nya kan sama dengan dikali DX. Berarti kan di sini saya punya min 5 kan bisa keluar gitu ya, ini kan jadi min 5/4 kan, dikali E pangkat 4X dikali E pangkat min 4X, maka hasilnya DYP sama dengan minus 5/4, karena dicoret gitu kan. Nah kalau udah kayak gini gimana Bu? Ya dilanjutkan, berarti YP sama dengan 1 per D kan, 1 per D kali si ininya min 5/4, berarti di sini kan 1D tadi gitu ya, kita nggak punya apa-apa lagi kan, M nya kan 0 kan, berarti di sini E pangkat 0 integral E pangkat 0 kali si DYP nya gitu ya, DX. Berarti di sini kita punya ini kan 1 kali 1 gitu ya, jadi min 5/4X. Udah deh gitu ya, berarti YH nya sama dengan Y nya sama dengan C1 ditambah C2 E pangkat 4X ditambah minus 5/4X. Udah deh, ini adalah solusi umumnya dari integral partikular kayak gitu. Masih bingung? Kita coba langkah yang kedua. Nah instead of kayak tadi full integration kan bisa juga tuh ditulis kayak gini. Nah kalau kayak gini kan berarti kita punya adalah gini kan, D min 3 gini kan. Nah dari sini kan berarti sama dengan 0, ini YP nya ya. Berarti di sini kan kita tahu bahwa D itu D1 ataupun D2 itu kan sama dengan 3. Berarti di sini ini YH sama dengan C1 E pangkat 3X ditambah C2 X kali E pangkat 3X. Karena kan kita kemarin belajar kalau akarnya sama berarti dia ada X nya. Berarti kita bisa tulis juga seperti ini. Kayak gini kan. Nah dari sini YP nya bagaimana Bu gitu ya, kayak tadi gitu ya, bahwa D min 3 YP gitu kan sama dengan, ini kan ada kuadratnya ya, jangan lupa kan ini 2 kali, di sini kan sama dengan E pangkat 2X kayak gitu. Berarti di sini D min 3 YP sama dengan 1 per D min 3 kan, karena kan dibagi ya, karena ini kan dia di ruas kiri kemudian dipindah ke ruas kanan, dibagi dikalikan E2X. Nah ini kan integral partikular tadi kan bisa dibentuk dalam eksponensial. D min 3 berarti di sini E pangkat 3X integral E min
3x gitu kan, dikali E 2x dx gitu. Berarti di sini E pangkat 3x integral E pangkat min x dx gitu ya. Berarti di sini tinggal kan dirinya sendiri gitu ya. Berarti tinggal E 3x hasilnya ini adalah min E pangkat min x gitu kan. Berarti di sini adalah min E pangkat 2x. Udah kan? Nah, di sini kan baru min 3 YP. Nah, bagaimana YP-nya? Balik lagi tadi 1 min D pangkat 3. Nah, instead of E 2x kita hasil ini gitu ya. Jadi min E pangkat 2x gitu ya. Berarti di sini sama dengan kayak tadi E pangkat 3x E pangkat 3x integral E pangkat min 3x kali E min 2x gitu ya, dikali dx. Berarti di sini E pangkat 3x integral min E kayaknya salah deh saya. Ini harusnya ini bukan minus, ini berarti bukan minus. Ini adalah 2x, ini adalah 2x, berarti di sini min x kayak gini kan. Nah, artinya di sini berarti YP sama dengan E pangkat 3x gitu ya, dikali integralnya ini kan berarti E pangkat min x ya. Berarti di sini tinggal E pangkat 2x kayak gini kan. Jadi Y sama dengan tadi C1 ditambah C2x kali E3x ditambah E2x. Udah deh, gampang kayak gitu. Jadi mungkin kalau tadi solusi secara langkah-langkah yang saya berikan agak membingungkan, gampangannya adalah kalau udah ketemu bentuk kayak gininya tinggal dikali YP-nya aja. Kemudian dia langkah-langkahnya tinggal tadi gitu ya, D-3 YP dibagi gitu ya. Nanti hasilnya ini. Nah, ini nanti untuk menggantikan si R tadi kayak gitu. Itu adalah cara mudahnya. Bagaimana? Cukup mudah bukan? Nah, Oke, kalau udah berarti bisa dicoba untuk mengerjakan soal latihan seperti biasanya. Practice make perfect. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and thank you. Bye.